Karena itu saya akan mempresentasikan ya satu bagian kecil dari pengajaran pada hari ini, yaitu tentang keluarga, ya, gereja mendengarkan keluarga. Nah, saya pertama-tama mengajak kita semua untuk memperhatikan satu gambar kecil ini yang saya tampilkan. Meskipun sangat kecil, ya, tapi perhatikan wajah pertama, wajah dari keluarga ini. Ada suami, kemudian ada istri, ada anak, ya, dengan wajah yang ceria, bahagia sekali. Kemudian pandanglah wajah Paus Fransiskus ketika dia berdialog dengan mereka, tangan mereka, ya, beda warna ya tangan mereka hampir bersentuhan, kemudian wajah gembala juga tersenyum, ya, di hadapan umatnya. Mungkin sebuah pertemuan yang sangat menarik, membuat mereka begitu bahagia. Nah, kenapa gereja itu perlu merenung dan menerima keluarga, ya, atau bagaimana gereja itu bisa mendengar keluarga? Karena keluarga adalah hati dari rencana Allah sendiri. Atau karena keluarga itu adalah tempat di mana Tuhan betul-betul menunjukkan cinta kasih-Nya kepada keluarga. Kita perhatikan gambar yang saya tayangkan ini. Family is the heart of God's plan. Dari rumah putih, kemudian simbol antara kedua orang tua yang ada di luar, ya, suami, istri, dan kedua anak laki-laki, anak perempuan, saling berpegangan tangan dan kelihatan mereka begitu akrab, ya, satu sama lain, ya. Di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Maka hal yang menarik di sini adalah perlu kita lihat bahwa Tuhan itu punya suatu rencana yang luhur untuk menjadikan keluarga-keluarga itu sebagai pusat kasih, the center of love, ya. Atau keluarga itu lalu menjadi hati atau cinta dalam rencana yang ilahi dari Tuhan sendiri. Selanjutnya kita coba lihat gambar yang ketiga ini. God's plan for the family. Perhatikan jari jemari ini. Ya. Pertama, fokuskan perhatian pada cincin dulu, ya. Kedua cincin ini. Ya. Cincin yang dipasang pada jari manis, ya. Jari manis, dan cincin itu tidak punya ujung dan pangkal. Ya. Cincin tidak punya ujung dan pangkal. Menunjukkan betapa cinta kasih itu betul-betul menjadi bagian dari suami dan istri. Ya, lihatlah di sini, ya, kedua cincin ini. Dan yang kedua, ya, perhatikan tangan mereka. Tangan yang dibawa tentu tangan suami, itu sampai sudah mulai kerut-kerutan begini, ya. Tangan sampai berkerut. Ya, tangan istri masih lumayan, tapi sudah ada kerutan-kerutan juga sih. Tapi mau menunjukkan bahwa Tuhan itu punya rencana untuk tetap mempersatukan suami dan istri. Sama seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal, demikian cinta kasih mereka itu tidak berkesudahan. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Dan sama seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal, demikian juga dari posisi tangan mereka menunjukkan persekutuan yang begitu dalam. Dalam kitab Kejadian dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, pergi dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya itu menjadi satu daging. Satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Nah, maka
Pemikiran-pemikiran seperti ini yang harusnya itu menjadi bagian yang penting di dalam sebuah keluarga Kristiani. Apa yang dipikirkan oleh para gembala kita dalam sinode, ya, dalam sinode tahun 2015 dan 2016, ya, para peserta sinode itu sampai pada kesimpulan bahwa keluarga itu begitu penting. Maka keluarga memiliki panggilan dan misi atau perutusan yang istimewa di dalam gereja. Perhatikan perkataan dari Sri Paus ini. Paus Fransiskus dalam sambutannya dia mengatakan begini, Allah itu tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam kesedihan atau kesendirian. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi bahagia, untuk berbagi dalam perjalanan mereka dengan seorang yang melengkapinya. Kata-kata dari Paus Fransiskus ini adalah kata-kata yang berasal dari kitab Kejadian. Ya. Apa yang diungkapkan dalam kitab Kejadian dirumuskan dengan sederhana sesuai dengan kategori pemikiran kita, pemahaman kita. Pertama, Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam kesedihan dan kesendirian. Nah, ini perlu diingat dalam pengajaran kali lalu saya mengatakan tujuan utama dari pernikahan adalah supaya suami dan istri itu menjadi pribadi yang bahagia. Mereka tidak hidup dalam kesedihan atau kesendirian, ya, kesepian, loneliness. Tetapi bahwa mereka mau menikah supaya menjadi pribadi yang bahagia. Jadi kalau orang sampai mengambil keputusan untuk menikah, ya, membentuk sebuah keluarga, maka tentu yang perlu dipahami adalah hidup bersama bukan untuk kesedihan. Hidup bersama bukan untuk kesendirian. Tapi hidup bersama untuk menjadi pribadi yang bahagia. Maka lihat di kalimat yang kedua ini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi bahagia. Laki-laki dan perempuan untuk menjadi bahagia. Dalam pertemuan kali lalu saya mengatakan bahwa kebahagiaan laki-laki itu belum penuh. Masih 95%. Kebahagiaan perempuan masih 95%. Nah, 5% ini dari mana? Dari hidup bersama itu, maka mereka akan saling melengkapi untuk menggenapkannya menjadi 100%. Ya. Jadi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak hanya kata-kata saja, I am happy, we are happy, bukan. Tapi kebahagiaan itu menjadi nyata dengan berbagi dalam perjalanan mereka dan saling melengkapi satu sama lain. Saling berbagi dalam perjalanan bersama dan saling melengkapi satu sama lain. Saya katakan tadi bahwa apa yang dikatakan Paus Fransiskus ini berasal dari kitab Kejadian. Karena apa? Tuhan dalam pertemuan kali lalu juga pengajaran saya mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan pria dan wanita sesuai dengan wajah atau rupa mereka sendiri. Dan setelah dia menciptakan mereka sewajah dengan Tuhan sendiri, lalu Hawa yang diciptakan itu bukan untuk mencintai Adam, tapi justru Hawa itu diciptakan untuk kalimat ini, untuk melengkapi Adam. Apa yang masih kurang dalam diri Adam, yaitu kesendirian, itu yang mau dilengkapi oleh Hawa. Dan Adam juga melengkapi kesendirian dari Hawa. Jadi kedua-duanya saling melengkapi. Dan dengan kalimat ini lalu ditegaskan secara nyata satu challenge besar bagi gereja masa kini, bagi dunia masa kini adalah dengan munculnya LGBT, dengan pernikahan sesama jenis,
Wah, ini yang menjadi tantangan karena apa? Dikatakan di sini Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi bahagia dalam perkawinan, tentu saja dalam konteks ini. Kalimat yang kedua ini, Tuhan menyatukan hati dua orang yang saling mencintai. Menyatukan hati dua orang yang saling mencintai. Ia menyatukan mereka dalam kesatuan yang tidak terceraikan. Nah, ini kalimat-kalimat yang dalam dokumen itu ketika saya baca, wah, ini pas untuk dipresentasikan kepada Santo Leopold. Ya, daripada tambah-tambah sana-sini, ini dokumen resmi dari Vatikan, jadi bagus untuk kita dengarkan sebagai buah dari sinode. Tuhan menyatukan hati dua orang yang saling mencintai. Ya, saya tidak merasakan itu, tapi saya yakin bahwa oma-oma yang hadir di sini, sisis yang hadir di sini, itu pasti merasakan itu. Kalian menikah, bisa menjadi satu keluarga sebagai satu pasangan suami dan istri, karena Tuhan yang menyatukan hati kalian berdua yang saling mencintai. Tidak mungkin Tuhan menyatukan hati dua orang yang saling membenci. Enggak. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan menyatukan dua orang yang saling mencintai. Dan yang kedua, Tuhan juga menyatukan mereka dalam satu kesatuan yang tidak terceraikan. Itu dalam rencana Tuhan itu. Ya, rencana Tuhan adalah menyatukan pria dan wanita dalam kesatuan yang tidak bisa diceraikan. Maka dari itu, di dalam gereja Katolik, itu kita tidak mengenal yang namanya perceraian. Bahkan ketika keluarga pasangan suami dan istri yang tidak bisa disatukan lagi, gereja tetap menggunakan istilah yang sangat halus. Bukan bercerai, tapi pisah ranjang. Entah ranjang dalam satu rumah, ranjang satu di ranjang yang satu di ranjang yang lain, kamar atas, kamar bawah, atau apa. Pokoknya namanya pisah ranjang. Atau mungkin satu di rumah ini dan satu di rumah sana, satu di Cengkareng, satu di Cibubur. Wah, namanya pisah ranjang. Tapi tidak dikatakan mereka bercerai. Karena ikatan pernikahan mereka masih, ya, yang punya kuasa untuk memisahkan hanya maut. Maut yang memisahkan. Tapi ketika ada kasus-kasus tertentu dalam perkawinan, KDRT, atau ada pihak ketiga, ya, bahasa-bahasa tertentu yang ada dalam masyarakat kita, ya, ada KDRT, ada pihak ketiga atau orang ketiga, atau hal-hal lain yang terjadi dalam keluarga, maka meskipun perkawinan Katolik itu tidak terceraikan, tapi gereja itu akan membantu saudara-saudara atau anggota gereja yang dalam kasus-kasus tertentu pernikahan mereka tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah banyak usaha ternyata tidak bisa diselamatkan. Dan bagaimana caranya? Dengan proses anulasi seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan kali lalu. Jadi yang punya hak untuk memberikan anulasi perkawinan atau pembatalan perkawinan adalah Bapak Uskup. Tapi melalui proses yang cukup panjang, ada tribunal keuskupan yang bekerja, yang bisa menolong Bapak Uskup untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pasutri yang akan dianulir pernikahan mereka. Ini tentang poin ini saya sudah jelaskan kali yang lalu. Satu hal lagi adalah tujuan perkawinan adalah untuk mencintai satu sama lain selamanya. Ya, ini juga satu hal yang sangat penting, ya. Tujuan dari perkawinan adalah supaya bisa pasangan itu saling mencintai satu sama lain selamanya. Bukan untuk setahun, 2 tahun, atau itu. Atau selagi dompetnya masih kencang. Ya, selagi usahanya masih jalan dengan normal, oke, saling mencintai. Kalau tidak, tapi ada juga yang usahanya sedang berjalan, tapi perkawinannya lagi bermasalah misalnya. Nah, tujuan perkawinan itu adalah untuk mencintai satu sama lain
selamanya. Ini ekspresi yang saya ambil dari buku ini luar biasa. Sangat meneguhkan untuk keluarga-keluarga. Baik anak-anak atau ibu bapak yang menikah atau anak-anak kalian yang sudah menikah, ini peneguhan yang bagus sekali ya bagi mereka. Dalam dokumen ini juga dikatakan keluarga itu adalah sebuah sekolah kemanusiaan. Tadi saya sudah jelaskan, sebuah sekolah kemanusiaan yang pertama dan utama. Di dalam keluarga ini, anak-anak itu belajar bertumbuh sebagai manusia, dan dengan jiwa manusia, mereka akan menolong sesama manusia. Jadi perasaan manusiawi, kepekaan untuk atau kesadaran untuk menolong sesama, kesadaran untuk berjiwa sosial, itu dimulai dari dalam keluarga. Keluarga sebagai sebuah sekolah kemanusiaan yang pertama dan utama. Maka ini sangat tergantung pada para orang tua. Ya. Bagaimana orang tua bisa berusaha untuk mendidik anaknya, membantu anaknya supaya bisa bertumbuh dengan baik. Mulai dari usia dini, dia sudah bersifat sosial, bisa berderma, bisa mengampuni, bisa menyayangi sesama atau lingkungannya. Semua kebiasaan-kebiasaan ini itu harus dilatih dari usia dini di dalam keluarga. Dan dengan demikian, sebuah keluarga itu bisa dikatakan sebagai sebuah sekolah kemanusiaan. Lalu yang kedua, keluarga juga menjadi subjek utama dari evangelisasi atau penginjilan. Anak-anak bisa mengenal Tuhan itu mulai dari dalam keluarga. Pikirkanlah baik-baik, oma-oma, ibu-ibu, ya, sisis yang ada di sini, ketika untuk pertama kalinya mengajar anak berdoa, cara membuat tanda salib, ya, doa menghafal Salam Maria atau Bapa Kami atau kemuliaan, itu adalah sebuah bentuk evangelisasi yang paling sederhana. Atau mengajar anak membuka kitab suci, memperkenalkan ini Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, nama rasul-rasul itu. Inilah bentuk penginjilan yang sederhana. Jadi anak-anak itu belajar berdoa itu dari dalam keluarga. Anak-anak itu bertumbuh dalam iman yang kuat itu dari dalam keluarga. Kita tidak mengharapkan lebih banyak lagi dari pendidikan formal. Karena orientasi mereka adalah nilai. Tapi nilai kehidupan itu didapat di dalam keluarga. Maka keluarga sebagai sebuah sekolah kemanusiaan dan sebuah sekolah untuk evangelisasi, ini harus dipegang teguh. Para orang tua dan orang-orang dewasa harus punya pemikiran seperti ini. Bahwa tugas kita adalah untuk menjadikan anak-anak di dalam keluarga bertumbuh sebagai orang Kristiani yang baik dan menjadi warga negara yang jujur. Gereja mendengarkan keluarga. Perkawinan dalam rencana Tuhan itu seperti apa? Ya. Paus Fransiskus mengatakan begini, seorang pria dan seorang wanita itu membangun jalinan atau ikatan perkawinan. Tempat luhur dan tak tergantikan dalam hubungan cinta kasih antar pribadi dan meneruskan kehidupan hingga kematian. Jadi, kalau yang namanya perkawinan dalam pikiran Tuhan itu seperti ini. Yang menikah itu seorang pria dan seorang wanita. Dan setelah mereka menikah, mereka berusaha mewujudkan hubungan cinta kasih antar pribadi yang tidak bersifat sementara, tapi sampai kematian, sampai maut yang memisahkan. Pasangan dan hidup perkawinan bukan kenyataan abstrak, bukan hanya kata-kata kosong, tapi pasangan dan hidup perkawinan adalah benar-benar sebuah kenyataan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan keduanya menyatu. Ya. Namun demikian, baik laki-laki dan perempuan, mereka itu belum sempurna. Mereka masih tidak sempurna. Masih ada kerapuhan.
Tapi justru dalam ketidaksempurnaan dan kerapuhan itu, Tuhan hadir dan menguatkan perkawinan. Jadi, untuk bisa mencapai sebuah keluarga atau sebuah perkawinan yang mantap, ya, tidak perlu butuh orang yang sangat sempurna, tapi dua orang yang belum sempurna untuk menjadi sempurna karena Tuhan turut bekerja dalam diri mereka. Dan disinilah butuh semangat untuk bertobat. Bagaimana orang bisa saling mengampuni satu sama lain, manakala ada kekeliruan tertentu, dan lain sebagainya. Paus Fransiskus mengatakan begini, the family is the first essential cell of human society. Nah, nukleus yang pertama dalam masyarakat kita adalah keluarga. Itu kita perlu menyadari. Ya. Masyarakat kita akan menjadi baik kalau keluarga-keluarga itu baik adanya. Ketika salah satu keluarga tidak baik, pasti punya pengaruh dalam masyarakat. Jadi benar-benar the family is the first essential cell of the human society. Keluarga, ya, Paus Fransiskus juga mengatakan keluarga, the family is the fundamental locus of the covenant. Ya, tempat yang mendasar dari sebuah perjanjian. Perjanjian apa? The covenant, perjanjian antara gereja dan ciptaan dari Allah sendiri. Perjanjian apa yang dimasukkan di sini? Keluarga menjadi fundamental locus of the covenant. Perjanjian kasih. Ya, perjanjian kasih. Di dalam keluarga itulah menjadi lokus, menjadi tempat yang mendasar di mana cinta kasih itu bisa bertumbuh. Jadi inilah, ya, Paus dalam sambutannya tahun 2015, ya, ketika bertemu dengan keluarga-keluarga, dia berbicara banyak tentang keluarga. Ya, salah satu misalnya begini, ketika dia mengatakan, kalau mau tahu tentang keluarga, Anda harus melihat mereka, situasi mereka di ruang makan. Lalu dia menjelaskan, kalau di ruang makan itu, sambil makan bersama, suami dan istri itu masih sibuk dengan handphone mereka, maka keluarga itu rapuh. Keluarga itu rapuh. Lalu dia katakan lagi, kalau di ruang makan itu anak-anak masih sibuk dengan handphone mereka, maka keluarga itu akan menjadi serupa dengan asrama. Kami yang tinggal di asrama atau yang pernah tinggal di asrama pasti mengalami itu. Ketika kita tamat sekolah, ya sudah. Ya, sudah. Relasi kita kan sebagai anak asrama, bukan relasi persaudaraan. Itu hanya pertemanan biasa. Jadi setelah selesai ya kita pergi, nanti setelah puluhan tahun baru kita ketemu lagi. Atau ketemu di, kamu John ya? Dulu kamu kecil kok sekarang jadi gendut? Nah, misalnya ya. Dulu pernah ada teman yang tanya saya begitu. Ya saya. Ya. Ada satu romo dari teman sekolah saya di STF Diakara. Dia juga menjadi romo dari Serikat Saverian. Satu hari dia ke Dili dan pas sore-sore saya olahraga dengan beberapa teman, kita mendaki sebuah bukit di mana ada patung Kristus Raja. Jadi ada 1000 tangga untuk mencapai patung itu. Wah, dengan ngos-ngosan juga ya. Ketika saya tiba di atas, dia lihat saya. Dan rambutnya gondrong, sudah mulai putih. Saya juga bingung ini sih. Dia panggil John. Saya bilang, ketiga kali saya bilang, kamu siapa? Dia bilang, saya Julius. Wah, Julius. Kita ketemu di mana? Kita dulu teman kuliahan, anak kuliahan, sampai tamat. Kamu kan SDB, saya SX. Oh, baru saya ingat. Ya, karena kita memang hanya anak asrama. Setelah selesai asrama, ya selesai. Tapi ini berbeda dengan anak-anak dalam keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga, menurut Paus Fransiskus, di situ ada fundamental locus. Tempat yang paling mendasar, di mana ada sebuah perjanjian kasih antara suami dan istri yang mengikat semua dalam satu keluarga. Ini sangat luar biasa. Satu lagi, Madre Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan,
Anda mau mengubah dunia, if you want to change the world, go to your home, to your family. Kalau Anda mau mengubah dunia, silakan kembali ke keluargamu dan ubahlah keluargamu. Wah, ini memang saya sangat salut dengan orang kudus modern ini. Kalau Anda mau mengubah dunia, jangan pikirkan orang lain yang akan mengubah dunia. Anda silakan kembali ke keluargamu dan ubahlah dirimu, ubahlah keluargamu. Dan dengan demikian, dunia akan dengan sendirinya berubah. Kadang-kadang kita main menunggu. Perubahan itu bukan dari luar. Tapi perubahan yang paling pertama itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita berubah, keluarga juga berubah. Dan kalau keluarga berubah, maka dengan sendirinya lingkungan, bahkan dunia bisa berubah. Maka tepat sekali, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan ini. Kalau Anda mau mengubah dunia, silakan kembali ke rumahmu. Ubahlah dirimu, ubahlah keluargamu. Dan dengan sendirinya, dunia ini akan berubah. The father's plan for his children is a plan of love. Ya, rencana dari seorang ayah bagi anak-anaknya adalah sebuah rencana kasih. It is a plan to unite his children, his family with him. Ini adalah sebuah rencana untuk mempersatukan anak-anaknya, mempersatukan keluarga dengan dirinya sendiri. Poinnya adalah pada persekutuan. Maka dia katakan, maka di sini ada perkataan begini, if it is the Lord's plan, it should also be our plan. Kalau ini adalah rencana dari Tuhan, maka tentu saja ini juga menjadi rencana kita. Rencana apa? Rencana untuk bertumbuh dalam kasih. Kita lalu membentuk sebuah keluarga. Maka yang menjadi semangat kita adalah ini. Keluarga kudus dari Nazaret. Ada Yusuf yang bekerja, ada Maria dengan profesi sebagai ibu rumah tangga, dan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Dalam sebuah keluarga kudus seperti ini, yang nampak bagi kita adalah kesederhanaan. Betapa sederhananya kehidupan mereka. Memang tukang kayu pada zamannya Yesus itu masuk dalam kategori kelas menengah. Karena mereka punya duit. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana mereka hidup dari keringat sendiri dan bahagia dengan apa yang sedang mereka miliki. Tidak sesuatu yang lebih dari itu. Mereka bahagia dengan apa yang mereka miliki. Itu sudah cukup. Dan itu yang dialami oleh keluarga kudus dari Nazaret. Dan justru disinilah letak cintanya, letak kebahagiaan yang kiranya menjadi harapan dari setiap keluarga Kristiani. Sekian dan terima kasih. Amin. Thank you, Romo John. Ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Kalau dari saya pengen nanya nih, Romo. Ya. Yang poin untuk bahagia. Ya. Kadang-kadang kan setelah beberapa tahun perkawinan kan orang suka bisa merasa banyak sekali perbedaan. Terus juga merasa perbedaan-perbedaan itu membuat dia tidak bahagia. Cuman patokannya tuh seperti apa ya, Romo? Pertanyaan saya agak abstrak. Jadi kalau misalnya contoh nih, kadang-kadang pasangan itu dia merasa padahal dari sisi pihak suami misalnya dia sangat sayang banget, tapi dia terlalu posesif gitu loh, jadi terlalu mengekang. Dari pihak istri tuh dia merasa
terlalu dikekang gitu. Iya. Itu pun yang menjadi keributan dalam keluarga gitu. Iya, satu hal yang penting di sini dalam menciptakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah membangun komunikasi. Satu rumusan yang memang penting sekali kalau orang bisa terbuka satu sama lain, suami dan istri yang terbuka satu sama lain, jujur satu sama lain, maka mereka akan bicara apa adanya. Berbicara apa adanya. Unek-unek yang ada dalam hati itu dibicarakan apa adanya. Demikian juga dari pihak si suami. Ya. Jadi tidak hanya suami sebagai kepala keluarga dan dia yang punya kuasa untuk mendengar, ya, mendengar unek-unek dari istri, dan dia tidak membuka diri kepada istrinya. Itu juga suami dan istri yang saling melengkapi satu sama lain dan mau menjadi bahagia adalah ketika yang satu berbicara, satunya mendengar, menyimak dan mendengar dan memahami, ya. Kemudian kalau ada perbedaan, dicarilah titik temunya. Jadi itulah cinta kasih. Kami yang di dalam biara itu saya punya pengalaman ketika masih menjadi pimpinan di Timor. Saya juga punya kesulitan sebagai orang Indonesia dan anggota komunitas saya itu adalah orang-orang Timor. Itu tidak gampang. Seorang asing menjadi pimpinan dalam komunitas. Wakil saya adalah orang India dan orang Timor adalah anggota komunitas. Apa yang saya lakukan ketika kami pertemuan dan harus mengambil keputusan-keputusan penting? Saya selalu membawa konstitusi, peraturan-peraturan biara. Itu senjata saya. Jadi saya sudah siapkan ketika saya menjelaskan poinnya, dan saya katakan konstitusi artikel sekian dan regulasi artikel sekian. Jadi you harus ikut. Kalau you tidak ikut, berarti Anda ada di luar. Jadi itu yang paling, ya, saya boleh katakan bagaimana cara saya menaklukkan, ya, konfrater semuanya dosen, ya, kita sama-sama mengajar di seminari tinggi dan betapa sulitnya, ya, mengatur, ya, mengatur. Kira-kira kalau kita misa homilinya berapa menit, posisi patung di altar itu di mana? Waduh, sampai sedetail itu, ya, ya. Jadi bahkan sesama pastor tapi saling mengingatkan, ada yang misa harian homilinya 20 menit. Waduh, lama sekali nih. Ya. Mestinya berapa? Ya, jadi kita bicarakan, ya. Dan itu tidak gampang. Ini kami yang membentuk komunitas ketemu saat usia dewasa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu saja kami berusaha untuk mencari titik temu. Bagaimana kami bisa bersatu dalam satu komunitas sebagai konfrater. Nah, ini juga mirip dengan para suami dan istri. Kalian juga ketemu ketika bukan anak-anak lagi, mungkin dulu ketemu masih anak-anak, ya. Tapi yang lebih banyak adalah ketemu saat sudah menjadi dewasa, teman kuliahan atau teman OMK dan lain sebagainya. Dan dari situlah pakai prinsip cocokologi. Cocoknya di mana, ya? Ya, sepadan atau sejalan dengan saya itu di mana, ya? Dan dari situ, ya, butuh waktu untuk saling mengenal, itu penting sekali. Katakanlah kepada anak-anak yang masih muda-muda, kalau you mau berpacaran, kenal baik-baik dulu. Kapan dia marah? Apakah dia bersifat posesif? Apakah dia itu bersifat avaris? Avaris itu artinya tukang ngumpulin barang di kamar. Sepatunya sudah 3, masih tambah 3 lagi 6. Yang dia pakai hanya 1. Orang-orang avaris, ya, bahasa Inggris ini. Ya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Kalau kenal seperti itu, kalau tahu seperti itu, mesti bicara satu sama lain. Ya, jadi itu sebabnya waktu untuk saling mengenal, berpacaran itu memang jangan sistem kebut semalam. Hari ini kenal, besok langsung pacaran dan mau tentukan hari pernikahan, nggak bisa lah. Kenal baik-baik dulu. Yang 10 tahun saja masih berantem. Yang 5 tahun saja masih berantem. Apalagi yang hanya kenal sebulan. Wah, bagaimana Anda tahu kapan dia marah, apa dia serius dengan kamu? Ya. Dan ini challenge untuk
sis yang ada di sini, ketika mau omong pada anak yang sudah mulai cari pacar, waduh itu pusing sekali. Ya, mereka selalu punya dalil. Oke, tetapi tugas kita sebagai orang tua harus selalu ingatkan, oke, you yang akan menjalani. Tapi kalau nanti you menderita, jangan pernah mengeluh di saya. Jangan pernah mengeluh di orang tua ya. Orang tua hanya memberikan jalan. Anak laki-laki, si Nathan atau si Niko mau punya pacar, oke, tanyalah Vera dan tanya Gaby. Gimana, cocok apa enggak ya? Seperti itu. Kadang-kadang anak-anak laki-laki kita itu kebelet, mau cepat-cepat. Jangan, sabar, kenal baik-baik dulu. Jangan sampai nanti menderita selama-lamanya. Gagal sekali itu enggak enak. Lebih baik satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Tapi kalau sudah menikah kemudian gagal, itu kurang bagus. Ada luka. Itu. Nah, karena itulah, Sis Afang, kalau pada saat mulai bertemu dan ada waktu saling mengenal, tentu ketika sudah hidup bersama, itu seperti yang kalian alami juga. Kalian saling mengasihi, tentu Afang dan Henry tidak tersenyum setiap hari. Ada saat-saat tertentu juga di mana Afang ngambek dari pagi dan nggak mau ngomong sama Henry. Hal yang that's normal. Atau Yuli ya sama suami, atau Vera juga, ya. Suaminya pendiam. Ya itu sudah alamiah ya. Vera ngomong pada saya, Romo minta maaf ya, suami saya itu pendiam. Ya aku tahu juga. Ya. Tapi kadang-kadang relasi itu menjadi sulit, ya. Sulit karena mungkin ada suatu hal yang sederhana saja, ya. Jadi itu, saya kembali ke Bapak Suci punya perkataan masih dalam hubungan dengan yang tadi asrama dengan itu. Dia katakan begini, perlu 3 kata kalau mau supaya keluarga itu bahagia. Yang pertama, masing-masing pribadi itu tahu minta tolong. Minta tolong. Sangat sulit untuk suami dan istri ketika sebelum menikah, mereka sudah jadi orang mandiri. Nyuci sendiri, gosok sendiri, telur mata sapi bisa buat sendiri, masak nasi sendiri. Ketika sudah mulai bersama dengan istri atau suami, bingung. Ya. Kadang-kadang dia masak sendiri. Tanya, kenapa kamu yang masak? Saya sudah terbiasa. Loh, lalu saya di sini untuk apa? Misalnya, istri bisa bertanya, saya di sini untuk apa? Ya. Jadi kadang-kadang saking mandirinya, lalu sulit untuk minta tolong dari pasangan. Nah, itu juga Paus Fransua, keluarga yang bagus itu adalah ketika ada seorang yang berani minta tolong. Yang kedua, berani untuk minta maaf. Berani untuk minta maaf. Suami dan istri itu ketemu di usia dewasa. Tentu saja setiap hari bisa lebih dari 1 kali berantem. Lebih dari 1 kali. Biarpun itu melalui WA. Ya, pasti berdebat. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Harus berani minta maaf. Suami dan istri, kalau saling memaafkan itu bagus. Dengan demikian kita juga akan berani memaafkan anak-anak, dan anak-anak berani untuk memaafkan kita. Karena mereka belajar dari kita sebagai orang tua. Dan yang ketiga adalah mengapresiasi. Wah, masakannya enak ya. Kalau ada suami yang jago masak ya. Aduh, masakannya enak banget. Ya. Kalau suami masak dan enak, harus dikasih apresiasi. Jangan pergi ke restoran, makan enak, puji laki-laki orang di restoran. Mas, enak sekali makanannya. Suami masak, tidak itu ya. Demikian juga, bapak juga sama. Istrinya masak itu taken for granted ya. Itu kan sudah biasa, itu memang tugasnya begitu, buat masak. Oh ya, jadi bagaimana? Nggak usah dikasih terima kasih. Loh, harus berterima kasih dong. Biarpun itu hanya bisa memasak super mie saja, nggak apa-apa. Kalau jago masak seperti Vera mah, tidak usah dipuji lagi itu pasti. Pasti bosan dapat terima pujian ya. Wah, enak sekali Vera, misalnya ya. Mengapresiasi itu penting. Kadang-kadang itu suami dan istri karena saking sudah hidup lama, maka
untuk ucapkan terima kasih saja susah sekali. Pura-pura lupa untuk berterima kasih. Tapi kalau misalnya bisa berterima kasih, itu kita mengubah pasangan hidup kita untuk tahu mengapresiasi. Tahu minta tolong, berani minta maaf, dan berani juga untuk bersyukur atau mengapresiasi. Itu Sis Afang. Oke Romo, sip, benar-benar. Yang penting komunikasi juga ya Romo ya. Iya, kalau ada apa-apa ya ngomonglah. Jangan diam. Lebih baik ngomong berdua. Kalau dia tidak mau mendengar juga, ngomong terus. Lama-kelamaan dia dengar kok. Ya, lama-kelamaan dia dengar. Kalau aku bosan sama kamu, bosan? Kenapa kamu bosan sama saya? Hah? Ya, ambil pisau dapur. Ya, jadi ngomong. Ya, lama-kelamaan toh dia akan mendengar. Tapi kalau ketika dia diam dan kita juga diam, jarak tinggal dalam satu rumah, tapi jarak menjadi begitu jauh. Dan itu godaan cepat sekali. Godaan cepat apa? Anda bisa lari kembali ke mantan, bisa curhat sama orang tua, curhat sama saudara-saudara. Dengan demikian, lalu ada permusuhan dalam keluarga. Tapi coba kalau udah suatu, bicaralah berdua. Kan teman curhat yang paling pertama adalah pasanganmu. Itu. Jangan pernah curhat sama orang yang lain. Meskipun itu adik kandung atau saudari kandung, tapi ujung-ujungnya mereka akan membela kamu. Meskipun kamu salah. Mereka tidak akan mengatakan sesuatu yang lain. Pasti mati-matian, bela mati-matian itu yang sedara dengan dia. Dan itu saling membenci nanti. Jadi, bukalah mulutmu, bicaralah. Jangan satu kali. Bicara terus-menerus. Sampai dia bosan mendengar, dan akhirnya dia juga berubah. Oke, Romo. Sip. Ada lagi yang mau bertanya ke Romo? Silakan. Kalau nggak ada, kita udah masuk ke doa Kak Romo. Iya, bisa. Oh ya, pas jam 12 lewat ya. Doa ini dulu atau? Angelus dulu, Angelus. Angelus dulu ya Romo. Ya. Pita, silakan Pita bantu Ya. Angelus. Mari teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami yang kami berdosa yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan Romo. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau menjaga dan melindungi kami selama 1 pekan ini. Kami tetap mohon berkat-Mu, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Semoga Engkau juga melindungi kami dari sakit penyakit, dari kekuasaan dan kuasa-kuasa kejahatan. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami juga bersyukur kepadamu untuk keluarga yang kami bangun
Engkau mempersatukan para suami dan istri, dan Engkau karuniakan pada mereka anak-anak untuk bertumbuh dalam keluarga. Sertailah dan berkati serta lindungilah keluarga-keluarga yang berkumpul pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepadamu untuk semua berkat yang Engkau berikan pada komunitas Santo Leopold, semua usaha-usaha, semua pekerjaan, semua niat-niat yang sedang dilakukan. Semua bisa berjalan dengan baik karena kasih dan kemurahan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kelancaran untuk sidang skripsi bagi Kevin, dan agar dia dapat mendapat pekerjaan yang baik. Kami juga mohon kelancaran wawancara magang Tristan di Unilever. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, anugerah kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan tanganmu. Erni, Teresia Agata, Rose Silvani, Hendi Budiawan Latian, Neneng, Denny, Rudi Gunawan, Andi, Leonardus Leonli, Bu Inri, dan Kwan Hui Ing. Tuhan, berkatilah para dokter, para perawat, dan keluarga yang dengan caranya sendiri merawat mereka. Semoga sakit penyakit yang mereka alami bisa cepat disembuhkan dan mereka kembali menjalankan tugas mereka dalam keluarga masing-masing. Tuhan, kami juga memohon kebahagiaan abadi untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang Kau panggil kehadirat-Mu, Reli Surya Tenggara, Limpeng Sio, Maria Magdalena Leviarti, Matius Alnya, Maria Susana, Bapak Thomas, Bapak Tewu, Sofian Wijaya, Chong Nyuksan, Bapak Darmanto, Budianto Handojo, Paulinus, Rusli, Kasmin Leo, Wong Suilan, dan Budi Jaya. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan pada mereka tempat bahagia abadi di surga. Tuhan, kami juga mohon rahmat istimewa, cinta kasih, dan kesetiaan untuk Franz, Priska, Axel, Lucy, Budi Stephen, Xiaoli, dan juga Ito. Mohon juga kelancaran studi untuk anak-anak kami, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar, Matthew, Fania, Geo, Nicholas Adriel, Nathanael Benedictus, Nathania Gabriel, Aditya, Jovin, Glorian, Cherry, Laughlin, dan Thea. Kami juga mohon pekerjaan yang baik untuk Janice dan juga Clarissa. Mohon karunia anak untuk Sofian Teja dan Arfiani. Mohon juga diberi universitas untuk S2 dan beasiswa yang baik bagi Reynaldo dan Gilbert. Untuk Jovin, kelancaran pembuatan visa dan kelancaran studinya. Mohon juga agar rencana operasi lutut untuk Oma Bernadette bisa berjalan dengan lancar dan diberi pemulihan secara sempurna. Mohon juga semoga hasil PCR Gio negatif. Juga untuk Janet bisa dapat beasiswa S2. Ucapan syukur juga atas beasiswa dari Jovin. Mohon juga pemeriksaan medis dan hasilnya semoga baik. Kelancaran ujian untuk Niko, dan juga ucapan syukur atas keluarnya visa bagi Lala. Tuhan, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau pasti menerima dan mengabulkannya. Dan kami satukan doa-doa kami ini dengan doa yang Engkau sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan siang. Thank you, Romo John. Ya. Terima kasih, Romo John. Ya. Henny minta difoto dulu dong, Hen. Belum foto. Romo, rekaman